Pesantren Bina Insan Kamil sebagai lembaga pendidikan yang mengkader para dai mandiri memiliki program unggulan yaitu dakwah marginal. Dakwah marginal merupakan program yang bertujuan sebagai wadah bagi masyarakat marginal dalam membentuk akidah, akhlak mulia, dan pendidikan. Adapun misi dari program ini antara lain: 1. Menguatkan akidah masyarakat marginal. 2. Membentuk karakter Islami dengan pengajaran Al-Quran. 3. Menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu. 4. Membantu pendidikan masyarakat marginal. Dan 5. Membentuk pribadi aktif, mandiri, dan berdaya guna. Yuk, ikut berpartisipasi dalam upaya membantu syiar dakwah Islamiyah di kalangan masyarakat marginal dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, meski dengan kendala sedikit, terputusan atau instabilitas, bukan keamanan, instabilitas sinyal internet kita, karena kita ada ini nggak boleh sebut merek nih, pakai apa nih? Pakai provider apa? Dan ini kebetulan lagi hujan di Bekasi dan kita streaming di studio di ruangan rumah dai amal produktif. Dan untuk malam ini karena ternyata pada malam Rabu Masjid Ar-Rahmah dipakai pengajian ibu-ibu, jadi insya Allah nanti kita akan kembalikan ke malam Selasa saja. Ini bukan malam Rabu, ini Rabu malam Kamis ya, itu yang dipakai. Insya Allah nanti kita kembalikan kepada Selasa malam Rabu. Baiklah, para ikhwan sekalian. Di kesempatan yang lalu kita membahas tentang muqaddimah babul wudu, dan kita sudah mendapati beberapa faidah bahwa wudu merupakan ciri khas dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sampai beliau mengatakan wadittu lau anna laqina ikhwanana. Pengen banget ketemu saudara-saudara kita, kira-kira begitu. Dan kitalah yang dimaksud dengan saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang akan datang pada hari kiamat dengan apa? Urwan muhajjalina minal wudu, dalam keadaan bersinar, belang yang bersinar sehingga mencolok dari jauh, menyolok dari jauh, terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Nah, kemudian kita dapati juga bahwa wudu telah dikenal dalam syariat-syariat sebelum Islam, yaitu telah dilakukan oleh Bunda Sarah, istri Nabi Ibrahim, ketika berada di ini enggak nyambung? Bagus, aman. Ya, tapi lanjut. Tapi enggak yang nonton ada? Ya, mudah-mudahan sajalah ini berhasil siaran langsungnya. Karena ini sifatnya darurat. Jadi
dan Sarah dan juga kisah Juraij, di mana dalam Sahih Bukhari ada kalimat fatawadda, dia berwudu, wasalla, lalu salat, lalu kemudian berdoa kepada Allah, lalu terjadilah karomah pada mereka berdua. Jadi baik Sarah maupun Juraij itu namanya mendapat karomah karena mereka adalah bagian dari wali Allah atau bagian dari orang-orang yang bertakwa. Bukan mukjizat, kalau mukjizat khusus untuk nabi dan rasul. Kemudian pada kesempatan ini ente nggak ngecek di situ di YouTube? Di YouTube coba ada nggak? Jalan, tapi bisa. Pada hadis pertama dalam Kitabul Wudu di Sahih di Bulughul Maram ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis Abu Hurairah tentang siwak. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, kalau saja laula an asyqa ala ummati, kalau saja tidak karena akan memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada tiap kali berwudu. Ma'a kulli wudu, pada saat berwudu atau bersamaan dengan wudu. Nanti kata ma'a ini akan jadi gara-gara ma'a dan indah, nanti para ulama ada beda pendapat sedikit tentang siwaknya. Akhrajahu Malik, dikeluarkan oleh Imam Malik. Kalau sudah akhrajahu Malik berarti di Al-Muwatta. Wa Ahmad berarti dalam Musnad, wa Nasa'i berarti dalam Al-Mujtaba. Jadi kalau disebut dikeluarkan oleh An-Nasa'i secara mutlak, maksudnya tanpa menyebut sumber, berarti Al-Mujtaba, Sunan As-Saghir. Kalau dalam Al-Kubra akan disebutkan An-Nasa'i fil Kubra. Semua yang disebut dalam Al-Kubra berarti disebut juga dalam As-Sughra. Tapi tidak semua yang disebut dalam As-Sughra disebut dalam Al-Kubra. Kenapa? Karena pertama An-Nasai menulis dulu Al-Kubra, lalu setelah itu memilih hadis-hadis yang dia anggap sahih, baru dimasukkan ke dalam sunan yang disebut dengan Al-Mujtaba. Al-Mujtaba itu artinya pilihan atau yang terpilih, yang diekstrak dari Al-Kubra. Nah begitu. Kita harus punya pengetahuan tentang bagaimana membaca kitab-kitab hadis itu. Wasahhahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, maksudnya disebut atau ditakhrij atau dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini bisa disebutkan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kenapa? Karena dia mensyaratkan apabila dia menyebutkan dalam hadisnya itu berarti dia dianggapnya sahih, kecuali kalau dia mengomentari. Karena ada orang dulu, seorang ustadz menyebut hadis ini disahihkan oleh Ibnu Majah. Itu apa namanya jelas, menunjukkan beliau kurang paham tentang bagaimana tasahih atau takhrij. Ibnu Majah tidak mensyaratkan hadis yang dia sebutkan sahih. Makanya terbukti malah dalam Sunan Ibnu Majah itu ada beberapa hadis palsu malah. Jadi tidak ada istilah disahihkan oleh Ibnu Majah. Kalau dia dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, ya tidak berarti Ibnu Majah mensahihkannya. Beda dengan Ibnu Khuzaimah. Kalau dia mengeluarkannya dalam sahihnya, berarti sahih. Tapi kalau dia mengeluarkan kitab lain, enggak. Demikian pula Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Wa dzakarahul Bukhari ta'liqa. Dan Al-Bukhari menyebutnya dalam sahihnya, maksudnya secara ta'liq. Kita mengenal istilah mu'allaqat Al-Bukhari, yaitu hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari tanpa menyebut sanad, namanya mu'allaq. Dan sebagaimana dipelajari dalam mustalah hadis, kalau Al-Bukhari menyebutkannya dengan
Sirat jazm, bukan sirat tamrid, apalagi itu jazm tamrid. Nah, dicek lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jazm artinya menyebutkan ini qala atau zakara atau rawa dengan kalimat positif. Memastikan, jazm itu artinya memastikan bahwa riwayat ini ada. Nah, itu menunjukkan bahwa menurut dia riwayat itu sahih. Dan dalam kasus hadis siwak ini, Al-Bukhari menyebutkannya dalam kitab Usyam kalau tidak salah saya. Dan menyebutkannya dengan jazm. Wa qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyebutkan ini. Nah, itu mu'allaq. Nah, biasanya itu sahih. Tapi kalau dia menyebutkannya dengan tamriyah istilahnya, yaitu menyebutkan dengan kata ruwiya, diriwayatkan, berarti itu isyarat bahwa menurut Al-Bukhari itu dhaif. Nah, kalau misalnya ini pengetahuan buat pelajar ilmu hadis. Kalau sudah disebutkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq, di mana kita mau melihat takhrijnya, ya. Di kitab yang ditulis juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan judul Taghliqut Ta'liq. Dalam kitab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan semua yang disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq, lalu menyebutkan jalur-jalurnya seperti hadis ini ada. Nanti insya Allah kita buka. Taghliqut Ta'liq. Baik. Penjelasan hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah kita pahami. Sudah kita jelaskan, bahkan Abu Hurairah adalah hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram adalah hadis Abu Hurairah, yaitu hadis tentang laut, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Dan kita mengingat kembali nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah ini saya jadi ingat kelas di BIK. Ditanya, siapa itu Abu Hurairah? Lalu ada seorang santri yang menjawab, itu kan Ustaz sahabat Nabi yang buta itu, katanya. Sejak kapan juga Abu Hurairah buta? Jadi dia bercampur hafalannya dengan Abu Hurairah dengan Abdullah bin Maktum. Nah, ini penting, jangan diremehkan ilmu ini. Kenapa? Karena banyak pelajar-pelajar sekarang biar kata dia ini yang jawab ini waktu itu ngambil kuliah di jurusan tarbiyah loh, di sekolah bukan mahasiswa umum. Nah, jadi apa ya kelemahan pelajar tulab sekarang? Malas baca, malas membaca. Padahal ke waktu banyak buat ini. Dia main game saja atau dia nge-scroll story orang. Akhirnya dia pun ikut nangis. Padahal di prank orang. Orang pakai AI dia nangis-nangis. Kira ini beneran. Fokuskan diri pada apa kata Rasulullah SAW. Ala ma yanfa'uka wala ta'jiz. Lakukan apa yang bermanfaat buatmu. Nggak usah melihat hal-hal yang nggak bermanfaat. Kalaupun mau melihat berita, mengambil ibrahnya. Mengambil pelajaran dari situ. Jadi banyaklah membaca. Nah, karena malas membaca, akhirnya pengetahuan-pengetahuan dasar pun menjadi kurang. Kayak tadi tuh status Facebook saya tadi tuh, ada orang berkomentar. Perang Siffin kan tidak terjadi dari nol. Bagaimana ceritanya perang Siffin tidak terjadi? Udah gitu kita sebut perang Siffin terjadi. Ya terjadi, tapi kan yang tidak ada yang mati. Memang ini orang sebenarnya ngeyel saja. Ya. Sejak kapan pula perang Siffin tidak terjadi terus tidak ada yang mati? Lalu Ammar bin Yasir itu syahidnya kenapa? Ontanya nabrak pohon kurma. Enggak. Dia syahid di perang Siffin itu. Perang Siffin terjadi selama 3 hari. Bahkan kalau dalam Zadul Ma'ad, ini ada Zadul Ma'ad. Qayyim mengatakan sampai 30.000, 60.000 orang yang syahid di antara kedua belah pihak Ali maupun Muawiyah. Yang paling banyak pihak Muawiyah. Makanya mereka hampir kalah. Sementara At-Tabari mengatakan sekitar 8.000 orang yang syahid. Bisa-bisanya dia tiba-tiba bilang tidak ada yang mati. Dan ini banyak orang yang bodoh, goblok, tapi ngeyel. Jadi malas baca tapi malas baca. Rajin baca. Kalaupun tidak punya kitab, kan bisa tanya Chat GPT, tanya Gemini, tanya Google. Tinggal klik saja berapa korban perang. Kenapa orang bangga pamer kebodohannya?
muntahlah. Maka kata Rasulullah, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kau tidak tahu malu, ya lakukan saja sesukamu. Oke, jadi balik lagi, pengetahuan dalam kajian-kajian kita ini semua sahabat, sahabi, dan beberapa nama yang mungkin berpengaruh kita akan jelaskan dan mengambil ibrah dari sisi kehidupannya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ahmad dalam Musnadnya, dan juga An-Nasa'i, juga ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, yang dengan redaksi ma'akul wudu atau inda kulli wudu. Dan satu lagi ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah juga, yang itu pakai kata inda kulli wudu. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, jadi apa pengaruhnya kalimat ma'akul wudu dan inda kulli wudu? Dari gara-gara itu para ulama berbeda pendapat. Ini siwak, kita bersiwak itu sunnahnya sebelum wudu apa pas saat berkumur. Nah, kalau pakai inda kulli wudu berarti sebelum wudu. Kalau pakai ma'akul wudu, nah itu memungkinkan arti pas saat berkumur-kumur. Dan ternyata memang para ulama jadinya beda pendapat dalam masalah itu. Sepertinya mazhab Syafi'i lebih banyak yang berpendapat bahwa sebelum berkumur. Sebelum maksudnya siwak itu dilakukan sebelum memulai berkumur. Jadi bisa setelah mencuci tangan, kan disunahkan mencuci tangan dulu. Itu biasanya amal pertama. Atau mungkin bersiwak dulu juga boleh. Karena siwak di masa Rasulullah SAW kan kering, pakai kayu arak. Kayu arak namanya. Orang nyebutnya kayu siwak. Siwak itu proses perbuatannya itu namanya siwak. Bahan barang kayunya itu namanya kayu arak. Al-arak. Nah itu kayunya itu. Kelihatan nggak? Hah? Nggak kelihatan? Di mana? Di itu. Video ente. Enggak yang ini. Mundurin dikit. Jadi kalimatnya dalam Musnad Ahmad itu ma'akuli wudu. Lalu ada inda kulli wudu. Ini jadi berpengaruh. Saya bacakan dari kesimpulan Syekh Ad-Dubayyan dalam Mausu'at Ahkamit Taharah. Itu adalah kitab paling lengkap tentang taharah. Syekh penulis Abu Umar Ad-Dubyan bin Muhammad Ad-Dibyan menulis beberapa mausu'ah. Bayangkan dalam taharah saja hanya membahas taharah itu jadinya 13 jilid besar. Itu hanya baru taharah. Lalu kemudian dia selesaikan juga muamalah. Bab muamalah itu seingat saya lebih dari 10 juga kalau nggak salah jilidnya. Dan semua itu ada dalam Maktabah Syamilah. Lalu kalau tidak salah dia juga sudah menyelesaikan bab munakahat, kitab munakahat, cuma saya belum lihat itu di internet. Ala hal ini penulis boleh dibilang mausu'at paling lengkap, bahkan lebih lengkap daripada al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Tapi kalau mausu'ah kuwaitiyah itu dia menyusun bukan berdasarkan bab fikih, tetapi berdasarkan kosakata, kamus. Nah kalau Ad-Dubyan ini dia memang menyusun bab fikih. Jadi taharah saja 13 jilid gitu. Bisa dibayangkan seberapa dalam ininya pembahasannya. Karena memang semua termasuk takhrij hadis dibahas semua sama dia. Nah, beliau merincikan masalah taharah siwak ini, perbedaan pendapat para ulama sebelum wudu apa pas saat kumur. Jadi dua itu. Sebelum berwudu atau pas saat kumur-kumur diselingi dengan siwak langsung kumur. Atau siwak dulu baru kumur-kumur istinsyak dan seterusnya tanpa siwak. Sebenarnya sih perkaranya nggak terlalu
karena ini khilaf yang boleh dibilang ya nggak terlalu berpengaruh lah. Manapun yang mau diamalkan orang insya Allah sah. Yang jelas dia akan tetap mendapatkan fadilah dari siwak itu sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang ada juga dalam Musnad Ahmad. Mardatun apa siwak mardatun apa matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Tuhan. Jadi setiap Anda bersiwak, maka Anda akan mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapat pahala maksudnya. Jadi dia amalan khusus yang diberikan pahala secara khusus oleh Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya siwak itu apa batasannya? Siwak itu menggosok gigi. Haruskah pakai kayu arak? Enggak. Ini kita yang pakai sikat gigi gimana? Itu lebih bagus lagi mana? Pakai pasta gigi lebih bagus lagi. Berarti siwak plus. Pakai pasta gigi merek siwak? Iya. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya dari segi pahala. Ya jadi bukan berpikir jadi tidak harus kita beli kayu arak itu. Ya kalau mau beli bagus juga itu kan tanpa itu siwak kering namanya, tanpa harus pakai kumur-kumur lagi kan. Nah, kalau siwak jadi menggosok gigi itu udah bersiwak namanya. Itu sama pahalanya. Maka dia masuk ke dalam hadis Aisyah tadi, yaitu akan mendatangkan mardatun lirrabb. Keridhaan Tuhan. Jadi menggosok gigi sudah termasuk siwak, bahkan siwak plus. Lebih daripada itu. Lebih daripada sekedar menggosok pakai kayu arak. Nah, jadi dia kapan? Apakah sebelum atau setelah? Apakah sebelum berkumur atau disertai dengan kumur-kumur? Ya orang pasti akan mengamalkan, yang paling banyak diamalkan oleh orang dan yang lebih mudah diamalkan orang pasti bersiwak dulu, baru setelah itu mencuci tangan ataupun memulai perbuatan wudhu, memulai dari entah itu mencuci tangan, lalu kemudian berkumur. Nah, tetapi memang ternyata para ulama memang berbeda pendapat tentang hal tersebut. Mazhab jumhur ulama malah mayoritas ulama mengatakan siwak itu pada saat berkumur-kumur karena mereka berpatokan pada riwayat Imam Malik tadi pakai kulli wudu. Itu antara lain disebutkan dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq. Al-Bahrur Ra'iq adalah kitab syarah dari Kanzud Daqa'iq. Kanzud Daqa'iq adalah salah satu matan mazhab Hanafi. Semua orang penulis kitab fikih kalau mau rapi dan runut selalu memulai dari Hanafi dulu. Hanafi, baru Maliki, baru Syafi'i dan Hambali sesuai usia sang imam. Al-Bahrur Ra'iq adalah salah satu rujukan dalam mazhab Hanafi, syarah dari kitab matan Kanzud Daqa'iq. Al-Bahrur Ra'iq karya Ibnu Nujaim yang juga menulis Al-Ashbah wan Nadhair. Apa dia mengatakan? Waqtulifa fi waqtihi fa fi nihayah wa fathil qadir annahu indal matmadah. Wa fil bada'i wal mujtaba qabla al-wudu wal aktsar 'ala al-awwal wa huwa al-aula. Di antara internal ulama Hanafi sendiri berbeda pendapat kapan waktunya, apakah sebelum wudu ataukah pada saat berkumur-kumur itu. Dalam kitab An-Nihayah dan Fathul Qadir disebutkan bahwa itu pada saat berwudu dan tapi dalam kitab Bada'i Sana'i karya Al-Kasani, kitab yang unik karena dia ceritanya itu dia nulis kitab itu lalu dijadikan mahar buat melamar putri dari gurunya, yaitu Samarqandi, Alauddin As-Samarqandi. Jadi nantilah ceritanya. Intinya kitab itu ditulis syarah dari kitab gurunya Tuhfatul Fuqaha. Ya. Dan dalam Al-Mujtaba yang juga salah satu kitab mazhab Hanafi, dia mengatakan di sebelum wudu atau sebelum berkumur-kumur. Tetapi kemudian penulis Al-Bahrur Ra'iq Ibnu Nujaim mengatakan wal aktsar 'alal awal. Kebanyakan ulama Hanafi maksudnya
pendapat yang pertama yaitu pada saat berkumur-kumur. Wahwal aula. Dan itu yang lebih utama. Wa qala fil inayati syarh hidayah wa yustaqu aradan la tulan indal matmadah. Penulis kitab Al-Inayah, syarah kitab Al-Hidayah. Al-Inayah adalah kitab syarah dari kitab Al-Hidayah atau Bidayatul Mubtadi. Al-Inayah itu berarti yang tulisan Al-Aini, penulis kitab Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari. Bukan, Al-Inayah bukan, itu Al-Binayah, maaf, lain lagi. Ala kulli hal, dia mengatakan dan siwak itu hendaknya dilakukan aradan. Aradan itu gini. Kalau gini tulan. Aradan apa? Artinya apa? Horizontal. Aradan itu artinya horizontal. Vertikal, tulan. Jadi bersiwak gaya mereka atau gaya yang menurut mereka adalah begini. Aradan indal matmadah, ketika berkumur. Kemudian masih dalam mazhab Hanafi, fil Jauharah An-Nayyirah, itu salah satu kitab mazhab Hanafi juga. Jauharah An-Nayyirah ini adalah syarah dari Mukhtasar Al-Quduri. Siwak adalah sunnah muakkadah dan waktunya ketika berkumur-kumur. Jadi kebanyakan para ulama Hanafi berpendapat ketika berkumur-kumur, patokan pada hadis ma'a kulli wudu. Kemudian dalam mazhab Maliki juga demikian, panjang penjelasannya. Dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani dikatakan Al-Fawaqih Ad-Dawani adalah syarah dari risalah Abu Zaid Al-Qayrawani dan salah satu pegangan dalam mazhab Maliki juga. Yusannul istiyaq indal matmadah, disunnahkan bersiwak ketika berkumur. Jadi sama kayak pendapat kebanyakan tadi. Makanya Syekh Ad-Dubyan mengatakan, jumhur atau mayoritas ulama mengatakan ketika berkumur. Dan tetapi ada sedikit ulama internal masing-masing mazhab. Dan yang paling banyak dalam mazhab Syafi'i misalnya, wa fi mazhab Syafi'iyah qala fi hasyata Aqalyubi wa Umairah wa yustaqu qabla al-matmadah. Dalam mazhab Syafi'i yaitu dalam hasyah Aqalyubi wa Umairah yang merupakan hasyiah dari kitab Nihayatul Muhtaj. Apa katanya? Wa yustaqu qabla al-matmadah, dan hendaknya bersiwak sebelum berkumur. Wa qala fi Tuhfatul Muhtaj, sementara dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj berarti karya Ibnu Hajar Al-Haytami yang merupakan salah satu pegangan dalam mazhab Syafi'i, wa mahalluhu ya'ni siwak baina ghuslil kaffaini wal matmadah. Bersiwak itu kapan? Setelah kita cuci tangan, sebelum kumur-kumur. Jadi siwak dulu, habis itu kumur-kumur. Ya, ini menunjukkan sih sama dengan pendapat kebanyakan, yaitu ma'akul wudu. Setelah itu disertai dengan kumur-kumur. Ala kulli hal, sebenarnya rincian-rincian ini nggak terlalu pengaruh juga. Cuma sekedar ilmu pengetahuan aja buat kita. Jadi ada nggak sih perbedaan antara inda kulli wudu wa ma'a kulli wudu? Sebenarnya sih tidak ada. Kalau kata Syahdu Bayyan di sini itu bukan berarti perbedaan. Itu hanya tafsir bahwa siwak tersebut dilakukan pada rangkaian wudu. Terlepas mau dilakukan sebelumnya boleh, pada saat kumur-kumur juga boleh. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita kalau mau memilih pendapat jumhur, misalnya bersiwak pada saat berkumur-kumur sekalian gosok gigi, habis itu kemudian cuci muka, melaksanakan rukun pertama wudu juga tidak masalah. Dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Dan tidak ada masalah juga kalau pakai pasta gigi, termasuk bersiwak. Jadi boleh dong kalau dia kumur-kumur, kalau bangun tidur misalnya mau sholat subuh, kumur-kumur, langsung gosok gigi pada saat itu sebagai rangkaian dari wudu. Ya boleh. Begitulah pendapat jumhur ulama tadi yang kita sebutkan. Begitulah penjelasan mereka terhadap kalimat inda kulli wudu. Nah, kalimat inda kulli wudu ini sabit atau tidak? Sabit. Karena dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta yang ada dalam kitab Al-Muwatta, riwayat ini mauquf sampai kepada Abu Hurairah saja.
Yaitu bukan qala Rasulullah SAW. Abu Hurairah yang mengatakan, laula an yashqa ala ummatihi la amarahum bisiwaki inda kulli wudu. Ini yang inda kulli wudu. Karena ada riwayat lain juga dari Abu Hurairah, inda kulli salah. Dan itu yang ada dalam Sahihain. Ini apakah ada pertentangan? Tidak ada. Para ulama mengatakan dua-duanya sahih. Inda kulli wudu sahih, inda kulli salah sahih. Karena yang riwayat Imam Malik tadi ini, inda kulli wudu, disebutkan dalam kitab Al-Muwatta yang tercetak di kita sekarang, riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi, adalah mauquf dari Abu Hurairah. Tetapi perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan dari Imam Malik, misalnya Imam Ahmad dalam musnadnya yang meriwayatkan qara'tu ala Abdurrahman, aku membaca kepada Abdurrahman. Abdurrahman di sini adalah Abdurrahman bin Mahdi. An Malik, dan dia juga meriwayatkan dari Imam Malik. Hadis ini juga sama. An Malik, an Abi Zinad, an Humaid ibni Abdurrahman ibni Auf, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Ya inda kulli wudu. Kita membahas yang inda kulli wudunya. Adapun inda kulli salah itu sabit dan itu dipakai dalam Sahihain, tapi melalui jalur Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Sementara yang dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah adalah yang ada kalimat wudunya. Dan yang dibahas dalam bab ini adalah wudu. Nah, makanya dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan yang inda kulli salah itu maksudnya inda kulli wudu. Maka mereka tidak menyunnahkan siwak ketika hendak sholat. Sementara jumhur ulama mengatakan enggak, ketika sholat pun kita tetap disunahkan bersiwak. Karena bisa jadi kita sholat tanpa berwudu kalau wudunya belum batal. Dan banyak para ulama salaf yang begitu kan. 5 kali sholat dia kata-kata 2-3 kali sholat. Misalnya jaga wudu dari subuh, zuhur, asar dia belum batal. Bisa saja. Apa nggak sakit perut tuh? Ya itu urusan mereka. Intinya belum batal. Atau dia sudah berwudu jauh sebelumnya, karena kan wudu tidak disyaratkan harus ketika ingin sholat. Intinya bisa, itu terutama kalau orang dari maghrib ke isya. Kan umumnya yang nunggu wudunya belum batal. Ya, disunahkan siwak nggak untuk, misalnya dia isyanya masih ada wudu. Ketika mau sholat isya, dia disunahkan nggak bersiwak, tapi bersiwak pakai kayu arak itu. Ya, boleh saja. Sebagaimana hadis Abu Hurairah juga, inda kulli salah, setiap hendak sholat. Artinya sekalipun dia nggak berwudu, tapi dia tetap disunahkan untuk bersiwak. Siwak tanpa wudu, berarti siwak adalah sunnah tersendiri yang berdiri sendiri, bukan rangkaian dari wudu, gitu. Itu yang selain Imam Ahmad yang meriwayatkan itu juga Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur lain, bukan dari jalur Humaid bin Abdurrahman bin Auf, tetapi dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah. Tapi yang meriwayatkan dari itu kalau antara Ubaidullah bin Abdullah bin Umar. Nah, jadi dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah sama. Artinya ini tidak melewati jalur Malik, tapi melalui jalur yang berbeda, yaitu Abdullah bin Ubaidillah bin Umar dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah, sama kalimatnya, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Dia pakai inda yang di Musannaf Ibnu Abi Syaibah ini. Jadi redaksi inda kulli wudu atau ma'a kulli wudu sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya yang disebut secara taklik itu tadi. Maaf, mata saya agak silau karena lampu. Ini kita lampunya ini gini, nanti pindahin ini ke sini. Jadi gitu. Riwayat inda kulli wudu sabit dari Abu Hurairah, sebagaimana sabit pula inda kulli salah dari Abu Hurairah, dan dia adalah dua sunnah yang berbeda. Jadi pada saat wudu disunahkan siwak, pada saat mau sholat juga tetap disunahkan bersiwak.
Baik siwak kering, yaitu memakai kayu arak ini, ataupun siwak basah, yaitu gosok gigi sebagaimana yang kita biasa lakukan, baik dengan pasta maupun tidak. Nah, gitulah ya. Jadi itu maksudnya, dan takhrik-tahriknya juga sudah kita sampaikan. Kemudian yang selain ini, faidah lain adalah kalimat laula an asyqa ala ummati. Hadis ini dijadikan oleh para ulama usul fikih sebagai dalil. Kalau kita belajar usul fikih, pasti nemu hadis ini, yaitu sebagai dalil bahwa al-amru al-aslu fil amri lil wujub illa man dalilu ala khilafi. Hukum asal adanya perintah, al-amr, fi'il amr, kerjakan ini berarti dia menunjukkan wajib. Kecuali kalau ada qarinah lain yang menunjukkan selain wajib, misalnya sunnah maupun ibahah atau mubah. Dan itu dipelajari secara rinci dalam usul fikih. Insya Allah nanti kita akan buka kelas juga usul fikih khusus. Jadi ini dalilnya, jumhur ulama yang mengatakan bahwa perintah itu berarti wajib. Sebab di sini Rasulullah mengatakan, kalau saja tidak memberatkan, tentu aku perintahkan. Namun faktanya karena memberatkan, maka tidak aku perintahkan. Tidak perintahkan itu artinya tidak wajib, tapi tetap sunnah. Itu maksudnya. Jadi kalau memberatkan tidak tidak diperintahkan. Kenapa? Karena kalau diperintahkan berarti wajib. Dalam yang versi riwayat Al-A'raj, Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah yang ada dalam Sahihain, Rasulullah mengatakan aula an syaqa ala ummati la akhartul isya'a. Kalau saja tidak memberatkan bagi umatku, akan aku akhirkan pelaksanaan salat isya di akhir waktunya, yaitu di akhir waktu, sebagaimana kita ketahui batas waktu salat isya. Ada beberapa pendapat para ulama, ada yang mengatakan tengah malam berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As yang ada dalam Sahih Muslim. Nanti insya Allah kita akan sampai ke situ, mudah-mudahan sampai, entah kapan. Bahwa waktunya tengah malam. Jadi kalau mau sholat isya kira-kira jam 11. Karena tengah malam dalam versi syariat itu bukan midnight, jam 12 bukan. Tapi antara maghrib dengan subuh, bukan antara maghrib dengan terbit matahari. Sekitar jam 11 atau jam 10. Nah, kalau itu dilaksanakan, misalnya sekarang ini jam berapa nih? Jam 23.04 Indonesia Barat. Belum sholat isya. Nanti kita mau sholat isyanya jam 10 malam misalnya. Itu kan berat buat orang. Nah, makanya Rasulullah tidak melakukan itu. Padahal itulah waktu yang utama untuk sholat isya. Jadi kalau salat-salat yang lain itu afdalnya di awal waktu, khusus sholat isya, afdalnya di akhir waktu. Kalau tidak ada masjid yang azan. Misalnya bagi wanita, bagi para wanita. Cuman kuat nggak? Tahu-tahu ketiduran misalnya. Apalagi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah jam segitu udah gelap sekali, nggak ada lagi aktivitas. Ya, orang udah pada capek, apa yang mau dibuat? Internet nggak ada. Kita nggak ada internet aja kerepotan. Jadi sangat memberatkan bagi umat apabila Rasulullah menyelenggarakan sholat isya di akhir malam. Mana udah gelap lagi kan? Nah itu. Jadi baru kemudian wa amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Dan akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada tiap kali hendak sholat. Nah jadi artinya karena memberatkan tidak aku perintahkan, artinya tidak wajib. Tapi kalau mereka mau melaksanakan, silahkan. Berarti cuma tinggal sunnah. Begitu maksudnya. Itu menunjukkan bahwa kalau ada kata perintah, laksanakan, kerjakan, if'al, fi'lul amr, berarti dia wajib, kecuali ada qarinah. Nah, penentuan qarinah ini yang kadang-kadang para ulama usul juga ada sedikit perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini qarinah, tidak wajib. Yang mengatakan enggak, itu bukan qarinah, jadi ini tetap wajib. Itu akan kita bahas dalam banyak dalam ilmu usul fikih nanti insyaallah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Cukup segitu saja. Ya, karena belum tentu juga siarannya. Hah? Putus nyambung. Hah? Putus nyambung. Nanti kita lihat bagaimana. Tapi terekam nggak? Nah, kalau terekam ya udah nanti kalau misalnya ini re-upload aja. Ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang menonton. Nah, darurat kita dengan layanan internet yang begini, sinyalnya, padahal baru diisi kuota cukup banyak. Kita tidak bisa sebut apa providernya ini. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Karena yang kalian saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.